Masih bersama kami membahas tentang bagaimana caranya Anda menjadi seorang miliarder bersama Bapak Dedi Teja tentunya. Pak, tadi Anda berhenti di mimpi. Ya. Jadi mimpi ini sangat penting menurut Anda untuk menjadi seorang miliarder yang tadi Anda katakan, begitu ya? Betul. Jadi harapan saya mimpi itu bukan mimpi orang tidur, tetapi mimpi dengan harapan. Nah, untuk dapat harapan, orang itu harus bergaul. Oke. Orang itu harus punya network. Nah, kenapa kita pilih yang di atas 35? Jadi kalau misalnya yang umur 30 sudah punya network, itu no problem. Nggak masalah juga? Nggak masalah buat kita. Bagaimana Anda menilainya, Pak? Ini proposal atau mimpi yang sudah matang tapi usianya 30 tahun dan ini 35 tahun dan lain sebagainya, itu bagaimana? Jadi prinsipnya satu tadi network. Setelah mempunyai network, itu yang penting adalah kita kelola stres kita. Kenapa kelola stres? Maksudnya kita ingin harapan itu. Ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan? Nah, Anda harus bergaul lebih matang di dalam lingkungan sana. Misalnya kalau Anda peternakan, ya Anda harus bergaul dengan peternak-peternak. Kalau Anda misalnya industri baja, ya harus juga ke sana. Supaya kenal bagaimana bisnis itu, begitu kenal ya? bisnis itu dan men-stres diri. Men-stres diri. Modalnya berapa, cara pemasarannya bagaimana, semua harus diketahui. Nah, itu stres yang berat. Jadi itu stres yang berat. itu dulu semuanya. Tapi itu stres yang bisa dikelola. Nah, di sini juga saya lihat kadangkala orang salah mengelola stres. Anggapnya gampang mengelola stres, ya kan? Itu nggak gampang dan juga nggak susah. Kalau stresnya kita yang bikin sendiri. Tapi kalau stresnya bisa dimarahin orang tua, dimarahin bos, itu stres yang susah dikelola. Tapi kalau stres yang kita pengen belajar mengenai peternakan ayam, itu stressing besar, tapi kita akhirnya bisa dapat ilmunya. Nah, setelah itu barulah dibikin proposal. Nah, setelah proposal jadi matang, ya kan, Anda butuh modal. Nah, untuk modal, untuk profesional itu agak sulit. Kenapa nggak punya background dengan bank? Begitu juga dengan pengusaha-pengusaha baru. Nah, inilah yang sebetulnya kita mencoba membantu di program Berani Jadi Miliarder ini. Artinya jadi yang Anda harapkan sekarang ini menerima proposal yang sudah matang, begitu ya? Dengan perhitungan modalnya berapa, peluang usahanya seperti apa, networknya ada, jadi pasarnya jelas, apanya jelas. Nah, inilah yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya seperti seorang profesional misalnya, oh dia misalnya pegawai dari BUMN mana, dia merasa sudah pengen waktunya pensiun, dia bisa bersiap-siap semua, dia kan ngerti semua. Nah, ini kalau proposal masuk, Pak, ini pasti dengan ide seperti ini saya yakin akan banyak sekali yang mau mendaftar, ribuan barangkali gitu. Nah, bagaimana Anda sekarang nanti menentukan yang diberikan modal 1 miliar tersebut minimal? Ya, jadi kita di sini kerjasama bukan hanya dengan Metro TV, ya. Memang ini pemilik acara adalah Pak. Metro TV. Sebentar, ini ada telepon dulu dari pemirsa. Saya yakin ingin mengetahui seperti apa program ini sebenarnya ya. Bapak Karjono, halo, selamat siang, Pak. Bapak Karjono, selamat siang. Selamat siang, Mas. Oke, selamat siang. Bapak bagaimana, Pak? Pertanyaannya apa? Selamat siang. Silakan, Pak Karjono. Ya, saya di Surabaya. Ya, silakan langsung, Pak, pertanyaannya. Saya mendengar acara ini sangat bagus sekali, Mas ya. Kayak kebetulan saya ini adalah dari kelompok usaha bersama disabilitas Indonesia Mandiri yang berpusat di Surabaya. Ini baru dirintis, jadi impian kami kan ingin mendirikan satu kawasan bisnis itu bagi penyandang cacat di Indonesia. Nah, terkait dengan program 1 miliar ini, kami tertarik untuk bisa mengakses, nanti mohon petunjuk apa yang harus kami lakukan. Terus bentuk nanti 1 miliar itu bentuknya apa, kerjasama atau seperti apa gitu ya. Terus terang kemarin Januari kami layangan surat kepada Pak Presiden untuk minta bantuan, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan, malah katanya mohon maaf nggak bisa bantu, katanya begitu. Terus ketika kami minta surat balasan nggak dibalas juga, katanya nggak ada kebijakan membalas surat gitu. Jadi kan semangat teman-teman akhirnya kan agak gimana gitu akhirnya gitu. Oke, jadi Bapak, kami minta kepada Bapak Presiden juga 1 miliar. Baik, Pak, ini juga mungkin pertanyaan banyak jadi mohon pemirsa petunjuk juga Bapak tentang nanti untuk mewujudkan impian kami, apa yang mesti kami lakukan supaya kami bisa mengikuti program ini gitu. Iya, jadi bagaimana caranya agar bisa ikut serta di program ini? Ya, jadi prinsipnya seperti yang Bapak tadi tanyakan, saya pikir Bapak ini udah punya pengalaman. Jadi mungkin ini yang makanya saya tadi bilang bahwa kita tidak terlalu mengarah ke arah 35 ke bawah karena pengalamannya belum.
Mungkin Bapak sudah punya pengalaman, jadi tinggal masuk ke arah proposalnya. Jadi proposalnya harus clear Bapak, jadi maksudnya apa saja yang Bapak butuhkan, dana berapa yang Bapak perlukan. Nah mengenai pemodal, bagaimana cara pemodalnya, kita sebenarnya pilihannya ada macam-macam. Karena kita kerjasama dengan Bank Bukopin. Di sini Bank Bukopin yang betul-betul support kita untuk memberikan satu modal. Dan saya dan pihak Bosowa Pak Sadikin Aksa, putra dari Pak Aksa Mahmud, itu yang akan menjadi pendamping. Jadi pendamping? Iya, jadi kita akan mengarahkan bagaimana caranya membuat proposal yang baik, dan bagaimana caranya untuk bisa maju ke bank, dan kita mengawasin. Jadi seperti macamnya kalau misalnya, ini contoh ya, contohnya misalnya perusahaan air minum, kemasan air minum. Mungkin network kita akan bekerja. Baik. Kita akan bantu menerima, membeli, kita memberikan ke teman-teman. Jadi ini akan berlaku kerjasama. Makanya jadi sistem pemodalan ini nanti tergantung dari proposal yang maju. Tergantung dari proposalnya sendiri, begitu ya? Apakah ingin modal kerja, apakah ingin berupa kerjasama, ataukah ingin cara sistem bagi hasil, itu kita bisa laksanakan. Itu bisa dibicarakan nanti di proposal dan juga kemudian dari penjuriannya antara Bapak dengan peserta, begitu Pak ya? Betul. Nah, nanti mungkin juga yang ingin ditanyakan oleh banyak pemirsa tentu adalah sekarang ini bagaimana mensubmit proposalnya. Nah, saya juga akan menginformasikan kepada Anda pemirsa untuk tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana membuat proposalnya dan lain sebagainya. Anda bisa lihat ke situs yang ada di layar televisi Anda. Ya, saya masih akan berbicara lagi tentang bagaimana caranya untuk ikut serta di Berani Jadi Miliarder sesaat lagi setelah jeda pariwara.